Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, sudahkah mendengar kisah Tamim Ad-Dari yang pernah bertemu dengan Dajjal? Sahabat Nabi ini pernah bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau di tengah lautan. Sahabat Muslim, ada baiknya kita awali kisah ini dengan membahas hakikat Dajjal. Karena, tidak semua orang tahu siapa Dajjal. Bahkan, sebagian orang menyangka bahwa Dajjal hanyalah sebuah simbol, atau sesuatu yang tidak berwujud dan tidak memiliki hakikat. Dajjal sejatinya sesosok laki-laki dari anak Adam yang memiliki sejumlah ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebutkan Dajjal beserta sifat-sifatnya agar manusia mengetahui dan berhati-hati dari makhluk ini akan menyebarkan fitnah-fitnah yang paling besar. Dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, fitnah Dajjal inilah yang paling menakutkan. Sehingga apabila kelak ia muncul, kaum mukminin dapat mengenalnya serta tidak terkecoh olehnya. Di antara ciri-ciri Dajjal adalah, dia seorang pemuda, kulitnya merah, berbadan besar, pendek, berambut keriting, dahinya lebar, pundaknya bidang, mata sebelah kanannya buta. Matanya ini tidak menonjol keluar tapi juga tidak tenggelam, seolah-olah buah anggur yang matang, pada sebelah kiri ditumbuhi daging yang tebal pada sudut matanya. Di antara kedua matanya terdapat tulisan huruf Arab, kaf, fa, ro, secara terpisah, atau tulisan kafir yang dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa menulis Arab maupun yang tidak. Tanda lainnya ialah ia seorang yang mandul, tidak punya anak. Semua ciri-ciri ini disebutkan dalam sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim Ad-Dari adalah sahabat Nabi yang pernah berjumpa Dajjal. Namanya Tamim bin Aus bin Harijah Ad-Dari. Beliau salah seorang sahabat yang mulia. Namanya tidak asing bagi kaum muslimin. Beliau masuk Islam ketika Rasulullah di Madinah. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, Tamim meninggalkan kota Madinah dan menetap di Baitul Maqdis hingga meninggal di sana pada tahun 40 Hijriah. Sahabat inilah yang pernah melihat Dajjal dengan kedua matanya. Sahabat ini pula lah yang pernah berbicara dan mendengar pembicaraan Dajjal dengan kedua telinganya. Sebelum memeluk Islam, Tamim beragama Nasrani. Saat dirinya Nasrani itulah dia melihat Dajjal. Hingga kemudian Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, dan ia beritakan kisahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapat kabar tersebut, beliau lantas mengumpulkan para sahabat dan menyampaikannya kepada mereka. Dengan demikian, tak perlu diragukan lagi bahwa kisah ini benar dan sahih. Jika tidak, tentu beliau tidak akan menyampaikannya kepada para sahabatnya. Sebab, Allah pun tidak ridho jika Rasulnya menyebarkan berita bohong. Di samping itu, tidak ada celah sedikit pun bagi Tamim Ad-Dari untuk berbohong di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah ibnu Qais meriwayatkan, dalam suatu kesempatan, usai menunaikan salat berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar seraya tertawa kecil. Setelah semua sahabat duduk tenang, beliau kemudian mengawali pembicaraannya. Apakah kalian tahu, mengapa aku kumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya tentu lebih mengetahui. Beliau kemudian melanjutkan, demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun, aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani. Kemudian, dia datang berbaiat dan masuk Islam. Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal. Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lakem dan Juzam. Selama 1 bulan lamanya, mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan. Hingga akhirnya, mereka pun terdampar di sebuah pulau di tengah lautan tersebut. Saat tenggelam matahari, mereka duduk tak jauh dari kapal. Beberapa waktu kemudian, mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat. Karena bulu yang sedemikian lebatnya, mereka tidak tahu mana bagian depan dan mana bagian belakang.
Mereka kemudian memberanikan diri berkata kepada hewan tadi, "Celakalah, hewan apa engkau?" Anehnya, hewan itu bisa menjawab, "Aku adalah Al-Jasasah." Mereka kembali bertanya, "Apa itu hewan Al-Jasasah?" Si hewan berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah tempat ibadah. Sebab, dia sangat merindukan kabar kalian." Seperti yang dikisahkan Rasulullah, Tamim menuturkan, setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan. Kami pun bergerak melewatinya dengan cepat sehingga kami masuk ke tempat ibadah itu. Ternyata di dalamnya ada orang paling besar yang pernah kami lihat. Dia terikat dengan ikatan paling kuat yang pernah kami ketahui. Kedua tangannya terikat dengan leher, antara dua lutut dan dua mata kaki terikat dengan besi. Kami bertanya kepadanya, "Celaka, kamu ini apa?" Ia menjawab, "Kalian telah mampu mengetahui tentang aku, maka beritakan kepadaku siapa kalian ini." Rombongan Tamim menjawab, "Kami ini orang-orang Arab. Kami menaiki kapal, ternyata kami bertepatan mendapati laut sedang bergelombang luar biasa. Sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan sampai terdampar di pulau ungu ini. Tiba-tiba, kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya dan ia meminta untuk ke sini menemuimu. Sebab, tuturnya, kau begitu merindukan kabar kami, sehingga kami pun segera menemuimu." Pria itu pun kembali bertanya, "Kabarkan kepadaku mengenai pohon-pohon kurma di Baisan." Tamim dan rombongan pun bertanya tak mengerti, "Tentang apa kau bertanya pohon di sana?" Pria terbelenggu itu menjawab, "Tentang pohon kurmanya, apakah masih berbuah?" Mereka pun menjawab, "Iya." Pria itu pun menjawab, "Sungguh sebentar lagi pohon-pohon itu tak akan lagi berbuah. Lalu, kabarkanlah kepadaku tentang Danau Tabariyah." Mereka pun kembali bertanya, "Tentang apa kau bertanya danau itu?" Pria buta sebelah itu menjawab, "Apakah danau itu masih berair?" Tamim dan kawan-kawan menjawab, "Ya, danau itu memiliki banyak air." Lagi-lagi pria itu menjawab, "Sungguh sebentar lagi danau itu akan kering. Lalu, kabarkanlah kepadaku tentang mata air Zugar." Mereka bertanya lagi rinciannya, "Tentang apa kau bertanya mata air Zugar?" Pria itu menjawab, "Apakah mata air itu masih mengalirkan air? Dan, apakah penduduknya masih bertani dengan memanfaatkan air itu?" Rombongan Tamim menjawab, "Ya, mata air itu sangat deras dan penduduk bertani dengannya." Pria besar itu pun melanjutkan pertanyaannya. "Kabarkan kepadaku tentang Nabi yang Umi, apa yang ia lakukan?" tanya pria itu. Tamim pun menjawab, "Ia telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yasrib Madinah," ujarnya. "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" tanya laki-laki raksasa tersebut. Rombongan Tamim pun menjawab, "Ya, apa yang ia, Muhammad, lakukan terhadap orang Arab? Apakah ia telah menang atas mereka dan membuat mereka taat? Apakah itu telah terjadi?" tanya pria itu lagi. Dan rombongan Tamim pun menjawab, "Iya." Pria besar itu mengakhiri pertanyaan. Ia kemudian memberikan kabar mengejutkan, "Sungguh baik bagi mereka yang taat kepadanya. Aku beritakan kepada kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Sebentar lagi aku akan mendapat izin keluar dan berjalan di muka bumi. Tidak akan kutinggalkan satu negeri pun, kecuali aku lewati dalam waktu 40 malam, kecuali Makkah dan Taibah atau Madinah, dua kota itu haram bagiku memasukinya. Setiap kali aku ingin memasuki dua kota itu, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus. Mereka menghalangiku masuk ke dua kota itu. Sungguh di setiap celah dua kota tersebut ada para malaikat yang menjaganya." Fatimah mengatakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil mengetuk tongkat di mimbar, "Inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah yakni kota Madinah. Apakah aku telah beritahukan kalian tentang hal ini?" sambung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menjawab, "Lia." Rasulullah berkata, "Sesungguhnya cerita Tamim menakjubkanku. Kisahnya sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal, serta tentang Makkah dan Madinah." Kemudian beliau bersabda, "Ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam atau lautan Yaman." Oh,
tidak. Bahkan dari arah timur, tidak. Dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Sembari beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah timur. Sahabat Muslim itulah kisah tentang Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Dajjal, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Kitabul Fitan wa Ashratis Sa'ah, bab Kisyasyul Jasasah. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan penulisan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.